Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi SMKN Kudo. Semoga kalian semua dalam mengikuti materi Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran, terlebih dahulu perkenalkan, saya Bapak Sani Subijantoro, SPD, Guru Sejarah Indonesia di SMK Negeri Kudo. Pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah materi tentang sejarah Indonesia bab 1, yaitu konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah ini terdiri dari 1. Konsep diakronik, 2. Konsep kronologi, 3. Konsep sinkronik. Sebelum Bapak melanjutkan materi tentang konsep dasar sejarah, terlebih dahulu kita hendaknya mengetahui apa itu sejarah. Asal kata, arti kata, dan istilah sejarah. Asal kata sejarah tun dari bahasa Arab, artinya pohon kayu, mengandung makna pertumbuhan atau silsilah. Pohon terdiri dari akar, dahan, ranting, dan daun, sehingga sejarah diartikan sebagai asal-usul, riwayat, dan silsilah yang menyerupai sebuah pohon. Dalam bahasa Arab, ilmu yang mempelajari kisah masa lalu dikenal dengan istilah tarikh. Dari kata sajaratun kemudian berkembang menjadi sajarah dalam bahasa Melayu, akhirnya menjadi sejarah dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, maka dapat kita mengambil suatu kesimpulan pengertian sejarah, yaitu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Baik, anak-anak sekalian, kita melanjutkan materi pokok, yaitu konsep dasar sejarah yang terdiri dari konsep diakronik, 2. Konsep kronologi, 3. Konsep sinkronik. Pertama, konsep diakronik dalam sejarah, yaitu pengertian istilah diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia, konos, dan logos. Dia mengandung arti melintas, melampaui, melalui. Konos mengandung arti waktu, dan logos mengandung arti ilmu. Dari pengertian istilah diakronik tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian diakronik adalah sesuatu yang melintas, melampaui dalam batasan waktu. Maksudnya, sejarah itu memanjang dalam waktu. Contoh diakronik sejarah dibatasi oleh waktu, yaitu masa prasejarah dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira tahun 400 sebelum Masehi. Masa Hindu-Buddha dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara kurang lebih 400 Masehi, hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Masa Islam dimulai abad ke-13, meski Islam sudah masuk abad ke-7, sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Contoh diakronik, sejarah dibatasi oleh waktu. Yang lainnya yaitu masa pemerintahan Raja Jayanegara berlangsung antara tahun 1309 sampai 1328. Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berlangsung antara tahun 1821 sampai 1837. Contoh diakronik sejarah dibatasi oleh waktu. Yang lainnya yaitu masa kolonialisme Barat dimulai abad ke-16 dan berakhir abad ke-20. Masa pendudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945.
dan masa revolusi dimulai pada 17 Agustus 1945, yaitu Proklamasi Republik Indonesia, hingga 27 Desember tahun 1149 adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda. Yang kedua yaitu konsep kronologi dalam sejarah. Pengertian istilah kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu chronos dan logos. Chronos mengandung arti waktu dan logos mengandung arti ilmu. Dari pengertian istilah kronologi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian kronologi adalah ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Dan urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Contoh kronologi, urutan sesuatu peristiwa sesuai dengan wujud terjadinya, yaitu adanya pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi ini terjadi dimulai pada tanggal 28 Mei dibentuknya BPUPKI. 1 Juni lahirnya Pancasila. 7 Agustus dibentuknya PPKI. 14 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu. 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan puncaknya pada 17 Agustus Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Contoh kronologi urutan sesuatu peristiwa sesuai dengan waktu terjadinya, yaitu turunnya Presiden Soeharto. Yang pertama, dimulai tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti. Yang kedua, 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan Mei di Jakarta. Yang ketiga, 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa di seluruh kota. 18 Mei 1998 Ketua MPR yaitu Pak Harmoko meminta kepada Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan presidennya. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1998, tokoh-tokoh Islam seperti Gus Dur dan Nurcholish Madjid bertemu dengan Bapak Presiden Soeharto. Kemudian yang keenam, tanggal 20 Mei 1998, 11 menteri mengundurkan diri. 21 Mei 1998, Soeharto mundur. Pada saat itu, pada pukul 09 WIB dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Yang ketiga, konsep sinkronik dalam sejarah. Pengertian istilah sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan chronos. Sin mengandung arti dengan, chronos mengandung arti waktu. Dari pengertian istilah sinkronik dapat diambil kesimpulan pengertian sinkronik, yaitu ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Contoh sinkronik, pembacaan teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi dibacakan, sehingga menjadi peristiwa yang penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang saat ini bernama Jalan Proklamasi. Saat pembacaan teks proklamasi, dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai kalangan dengan membawa apapun yang dapat dijadikan senjata. Karena walaupun Jepang telah kalah dari Sekutu, tapi tentara Jepang masih ada di Jakarta dan suasana Jakarta masih dalam kondusif. Contoh sinkronik yang lainnya yaitu suasana pada saat terjadinya tragedi G30S PKI. Tragedi G30S PKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Presiden Soekarno.
Presiden Soekarno berhasil menuju ke Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Demikian tadi Bapak telah menyampaikan, yaitu pengertian sinkronik, sekarang ciri sinkronik ya. 1. Melebur dalam ruang menyempit dalam waktu. 2. Cakupan kajiannya pada satu hal. 3. Kajiannya sangat sistematis dan lebih mendalam. Demikianlah penyampaian materi dari Bapak. Sekarang Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, jelaskan pengertian sejarah. 2. Jelaskan pengertian diakronik dan beri contohnya. 3. Jelaskan pengertian kronologi dan beri contohnya. 4. Jelaskan pengertian sinkronik dan beri contohnya. 5. Sebutkan 3 ciri sinkron. Demikianlah pertanyaan berupa tugas siswa yang harus kalian kerjakan dan kemudian kalian kumpulkan kepada Bapak. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Siswa-siswi SMKN Budo bisa hebat dan luar biasa. Dan jangan lupa subscribe ya. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya dalam pembelajaran ini, atas perhatian kalian. Dan Bapak akhiri materi pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.